Anda kembali di iNews Prime pemirsa. Hingga malam ini lalu lintas di hari ketiga Lebaran di sejumlah daerah masih terjadi kepadatan dan diduga terjadi karena pemudik lokal maupun terjadi akibat banyaknya wisatawan. Dan kita akan pantau situasi paling terkini dari mulai Puncak Bogor Jawa Barat, Tegal Jawa Tengah hingga Yogyakarta. Dan pemirsa, di sebelah kanan atas layar Anda adalah di depan Taman Safari. Mohon maaf, dari kiri atas adalah pos polisi Cisarua. Kemudian kanan atas adalah di depan gang masuk Taman Safari, Puncak Bogor, Jawa Barat. Di kiri bawah adalah Simpang Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di pos polisi Maya Tegal. Saat ini memang jika dilihat dari pantauan CCTV terkini, kepadatan terjadi di titik-titik lokasi wisata seperti di wilayah Cisarua, Taman Safari maupun di kawasan Prambanan. Saat ini memang libur Lebaran masih sampai hari Senin. Banyak masyarakat menghabiskan waktu libur Lebaran di tempat-tempat wisata. Tadi rekan-rekan kami melaporkan bahwa memang saat ini para pemudik yang sebelumnya ke kampung halaman mereka di wilayah Jawa bagian timur, baik itu Jawa Tengah maupun Jawa Timur, ini sudah kembali ke Jakarta. Kebanyakan dari mereka ini kembali ke Jakarta untuk berwisata di wilayah Jabodetabek ataupun di wilayah Jawa Barat. Bisa jadi di daerah Taman Safari, di Cisarua, kemudian di Bandung, ataupun di Bogor. Begitu pula mereka yang berada di wilayah Yogyakarta, berwisata di daerah sana. Dan saat ini memang kepadatan-kepadatan banyak terjadi di sekitar area wisata. Ini adalah situasi terkini dari CCTV di Pospol Cisarua di depan jalan menuju ke Taman Safari, di Simpang Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di kawasan Tegal. Meski saat ini sudah menunjukkan pukul 10 kurang 10 malam, kepadatan masih sangat terlihat di kawasan-kawasan wisata yang kami tampilkan di layar televisi Anda. Pemirsa, sementara itu kondisi stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai di hari ketiga Lebaran. Masyarakat sudah mulai kembali ke Jakarta usai mudik dari kampung halaman. Keramaian di stasiun Pasar Senen di 2 hari setelah Lebaran didominasi oleh keberangkatan pemudik maupun pemudik yang kembali ke Jakarta. Dari periode masa angkut Lebaran 2025 dimulai dari 21 Maret hingga 11 April ini, PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat 785.000 tiket habis terjual untuk keberangkatan dari Jakarta. Sementara untuk kedatangan, sebanyak 98.702 penumpang telah tiba atau akan tiba di Jakarta dengan rata-rata 31.359 penumpang per hari yang akan turun di area Daop 1 Jakarta. Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah mulai ramai oleh para pemudik yang melakukan perjalanan balik. Para pemudik melakukan pulang lebih awal untuk menghindari kepadatan. Meski terpantau meningkat, Pelabuhan Bakauheni masih terpantau normal. Hanya terlihat antrean kendaraan yang hendak menunggu kedatangan kapal. Berdasarkan data 1 April 2025, sebanyak 12.000 penumpang sudah menyeberang dari Sumatera menuju Pulau Jawa.
Diprediksi keramaian jumlah penumpang akan terjadi pada tanggal 3 hingga 7 April karena ASDP memberikan diskon tarif tiket sebesar 21 hingga 36% untuk berbagai kategori kendaraan. Sebanyak 1,4 juta lebih penumpang tercatat melakukan perjalanan udara melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama momen libur Lebaran tahun ini. Angka ini meningkat sebesar 7,9% dan diprediksi terus bertambah hingga puncak arus balik. Memasuki H+2 Lebaran, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten masih dipadati penumpang yang melakukan perjalanan liburan ke sejumlah kota besar di Indonesia. Kebanyakan penumpang memilih melakukan perjalanan liburan setelah hari raya Lebaran untuk menghindari kepadatan. Selain itu, murahnya harga tiket juga menjadi alasan lain para penumpang untuk pergi berlibur di momen Lebaran. Mengurangi macet sih, kepadatan ya, sekarang udah mulai terurai, bahkan beberapa itu udah jam berwaktu balik ke rumah masing-masing. Biasanya 10.3. Iya, buka, kemarin dapat 400, sekarang dapat 400. Oh gitu. Rabu 2 April 2025, sebanyak 150.000 penumpang masih melintas di Bandara Soekarno-Hatta, baik untuk keberangkatan dan kedatangan dengan 952 penerbangan. Selama momen libur Lebaran, Bandara Soekarno-Hatta mencatat total penumpang berjumlah lebih dari 1,4 juta. Angka ini mengalami peningkatan hingga 7,9% dibanding tahun lalu. Ya, jadi untuk total penumpang yang dilayani selama program Lebaran dari tanggal 10 sampai dengan hari ini sekitar 1.415.328 penumpang, dan untuk netnya itu sekitar 9.367 penumpangan. Jadi ini memang nanti akumulasinya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus balik Lebaran akan terjadi pada 6 hingga 7 April 2025 dengan jumlah mencapai 180.000 penumpang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Di H+2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, stasiun Wush dipadati ribuan warga yang akan mudik Lebaran ke Bandung Rabu pagi. Antrean nampak terlihat panjang di scan tiket untuk masuk ke peron. Mereka mengaku memilih naik Wush karena menghindari macet di jalan. Ribuan pemudik silih berganti memadati stasiun kereta cepat Wush di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Kepadatan calon penumpang terlihat pada antrian scan tiket untuk masuk ke peron stasiun. Ramainya penumpang juga terlihat di ruang tunggu sebelum check-in naik kereta cepat Wush. Mereka memilih mudik 2 hari pasca Lebaran dengan kereta cepat Wush. Tujuannya untuk menghindari kepadatan dan kemacetan jika mudik menggunakan transportasi lain saat Lebaran. Saya mau ke Bandung, tepatnya ke Arca-Manik. Apa itu? Mau kumpul keluarga besar suami. Apa sih Pak? Karena biar lebih cepat sampai, karena pengalaman tahun lalu saya kena macet di Cipularang sampai 6 jam sampai 8 jam gitu. Jadi lebih memilih naik bus untuk tahun ini. Naik bus aja ya? Iya. Harga tiket kereta cepat Wush dinilai murah oleh para calon penumpang, yaitu dengan harga Rp275.000 untuk sekali perjalanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah pendatang mulai berdatangan di Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilahkan perantau untuk menetap asalkan memiliki keahlian untuk bekerja. Hari ketiga Lebaran 2025, Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai dipadati para pendatang dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Mayoritas warga pendatang yang baru tiba telah selesai bersilaturahmi di kampung halaman dan ingin berlibur maupun menemui keluarga dan kerabat mereka di Jakarta. Tak
Tak sedikit warga pendatang yang berniat menetap di Jakarta untuk mencari mata pencaharian yang lebih baik dibandingkan di kampung halaman. Melihat tingginya angka kedatangan pendatang, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mempersilakan warga perantau untuk menetap di Jakarta, asalkan memiliki keahlian untuk bekerja di bidang tertentu. Dan nanti insya Allah kalau kembali ke Jakarta, Pak Kub juga bilang kita tidak akan melarang orang untuk tidak datang ke Jakarta. Silakan saja datang ke Jakarta, tapi memang kalau ingin mengadu nasib di sini minimal harus punya keterampilan, punya skill. Karena nanti kalau nggak punya keterampilan akan bersaing dengan masyarakat yang ada di Jakarta. Jumlah pendatang baru di Jakarta setelah Lebaran 2025 diprediksi menurun, melanjutkan tren penurunan sejak tahun 2023. Meski demikian, pemerintah Provinsi Jakarta tetap menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi kedatangan perantau. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sempat masuk prolegnas DPR RI tunda pengesahan revisi Undang-Undang Polri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Prime.